Angin malam Desember menerpa wajah Nenek Sri, menusuk hingga ke tulang. Ia duduk terkulai di pinggir jalanan yang remang. Tubuhnya terbungkus kain usang yang tak mampu menghalau dingin. Bayangan rumah sederhana yang dulu ia tempati, kini terasa sejuta mil jauhnya. Air mata menggenang di sudut matanya yang keriput, mencampur debu jalanan yang menempel di pipinya yang kuyu. Tiba-tiba, bayangan Rudi, anaknya, muncul di balik cahaya remang lampu jalan. Wajahnya muram, mata sembab menahan tangis. "Bu," bisik Rudi, suaranya bergetar. "Dina, dia minta ibu pergi. Katanya, kita sudah tak mampu lagi." Nenek Sri menatap anaknya, hatinya seakan diremas-remas. Ia melihat keputusasaan dalam mata Rudi, dan bayangan Dina yang keras menggerutu dari balik pintu rumah yang kini terasa begitu asing. Bayangan itu muncul dalam kilasan cepat. Wajah Dina yang dingin, kata-kata pedasnya yang menusuk hati, dan desakannya yang tak tertahankan. "Ibu mengerti, Nak," jawab Nenek Sri, suaranya serak. "Kehidupan kalian sulit, tapi hati ibu hancur. Hari-hari berikutnya menjadi kabur, hanya berupa rangkaian kelaparan, ketakutan, dan rasa dingin yang terus-menerus." Gambar Nenek Sri yang lemah, mencari sisa makanan di tempat sampah, menjadi pemandangan yang menyayat hati. Tangannya yang gemetar memungut potongan roti basi. Mata yang kosong menatap jalanan yang tak henti-hentinya dilewati orang. Ia seperti bayangan yang tak terlihat, hanya ada di pinggir kehidupan. Namun, di tengah keputusasaan itu, seberkas cahaya kecil muncul. Di antara tumpukan sampah yang bau dan dikerubuti lalat, sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya. Sebuah teko kecil berwarna keemasan kusam, mengeluarkan cahaya samar-samar. Nenek Sri membersihkannya dengan kain lusuh, dan tiba-tiba cahaya terang menyilaukan memenuhi sekelilingnya. Ia terkesiap, merasakan sensasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara lembut, suara yang misterius, menawarkan 3 permintaan. "Permintaan pertamaku," ucap Nenek Sri dengan suara bergetar, "adalah sebuah rumah yang layak huni. Tempat aku bisa berlindung dari dingin dan lapar." Cahaya keemasan membalutnya, dan di depannya muncul sebuah rumah sederhana namun nyaman. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang, namun penyakit tua mulai menggerogoti tubuhnya. Dengan sisa kekuatannya, ia berdoa, "Ya Allah, Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku memohon kepadamu, sembuhkanlah penyakitku, agar aku bisa menjalani sisa hidupku dengan tenang dan damai." Itulah permintaan keduanya. Seketika, tenaga kembali ke tubuhnya. Rasa sakitnya hilang. Ia merasa lebih muda dan kuat. Namun, di tengah kemewahan rumah sederhana itu, rasa hampa menyelimuti hatinya. Ia sendirian, dikelilingi kenyamanan yang tak pernah ia impikan, namun jauh dari kasih sayang keluarga. Bayangan wajah Rudi dan Dina muncul kembali, mengingatkannya pada ikatan darah yang tak pernah bisa diputuskan. Permintaan terakhir masih menggantung, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Ia memikirkan Rudi dan Dina, mengingat penderitaan mereka. Apakah ia akan menggunakan permintaan terakhir untuk dirinya sendiri, atau untuk anak dan menantunya yang telah mengusirnya? Suatu hari, di tengah kesunyian rumah itu, ia melihat Rudi dan Dina, kurus dan lusuh, berjalan tertatih-tatih di jalanan. Mereka telah kehilangan segalanya. Penyesalan tergambar jelas di wajah mereka. Pertemuan itu terjadi di tengah hujan deras, di bawah atap rumah Nenek Sri. Air mata mengalir membasahi pipi mereka, mencurahkan penyesalan yang mendalam. Pelukan hangat Nenek Sri, pengampunan yang tulus, menyatukan kembali keluarga yang telah lama terpisah. Rumah itu kini dipenuhi gelak tawa, cinta, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Cahaya bintang malam menyinari mereka, menyaksikan kebahagiaan yang telah ditemukan kembali setelah melewati perjalanan panjang yang penuh duka dan penyesalan.